Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Oke teman-teman, jadi di video tutorial kali ini kebetulan ada kulkas Polytron 2 pintu yang tidak dingin tapi lampunya menyala ya. Nah, kemarin ada yang bertanya seperti ini masalah kulkas Polytron ya. Kulkas Polytron 2 pintu. Ini udah banyak yang masuk di IG ataupun di WA. Banyak banget yang bertanya masalah kulkas Polytron 2 pintu yang tidak dingin. Yang pertama, ini untuk pengecekan awal ketika kulkas kalian tidak dingin. Yang pertama itu seperti ini teman-teman. Ini udah sering saya lakukan, udah sering saya sampaikan ke teman-teman semua, baik itu pemula ataupun ingin belajar memperbaiki kulkas sendiri ya. Jadi yang pertama, anggap saja ini dalam posisi hidup ya. Ini udah saya matikan untuk kulkasnya. Ini dalam posisi hidup teman-teman ya. Anggap aja posisi hidup, kemudian lampu yang menyala tapi kulkasnya tidak dingin. Yang pertama yang perlu kalian cek itu di bagian bodi kulkas ini. Atau kalian bisa cek kipasnya berputar atau enggak ya. Ini langkah yang pertama, kalian bisa cek dulu di bagian bodi kulkas. Bodi kulkas ini panas atau enggak, hangat atau enggak ya. Kemudian yang kedua, pastikan mesin kompresor itu hidup dulu. Ya, mesin kompresor ini kalian bisa lihat di belakang kulkas, mesin kompresor ini hidup dulu ya. Kalau misalkan mati total, itu udah sering saya sampaikan juga, itu coba cek di bagian fuse, heater dan juga timernya ini. Nah, ini nggak boleh salah ya. Nanti kita jelasin kembali. Nah, ini kita pastikan dulu mesin kompresornya hidup. Nah, ketika mesin kompresor ini hidup, kemudian di bagian bodi kulkas ini terasa hangat ataupun panas. Nah, ini kalian bisa cek di bagian freezernya, di bagian pembuatan esnya ini ya. Nah, di sini terdapat pengeblokan bunga es atau tidak ya. Jadi diingat-ingat, apakah terjadi pengeblokan bunga es. Kalau misalkan terjadi pengeblokan bunga es seperti ini ya, biasanya terjadi gumpalan es yang cukup tebal, atau biasanya masih tipis-tipis, nggak keluar ke bagian dindingnya tapi masih keluar di bagian dalam sini. Nah, itu biasanya terjadi pengeblokan bunga es. Nah, kalau misalkan baru memulai terjadi pengeblokan bunga es, itu biasanya di bagian bawah itu sudah mulai tidak dingin. Tapi lama-kelamaan setelah 2 ataupun 3 hari sampai 4 hari, nanti bagian atas ini itu tidak dingin teman-teman. Jadi atas bawah menjadi tidak dingin karena kenapa? Karena terjadi pengeblokan bunga es. Nah, kemudian jika terjadi pengeblokan bunga es yang cukup tebal, apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang kita harus lakukan yaitu mengecek di bagian pertama kipas. Ini harus kita buka ya. Nah, kalian perhatikan di bagian kipas. Kipas ini berputar atau enggak? Kalau misalkan enggak berputar karena karena terjadi pengeblokan bunga es, biasanya kalau terjadi pengeblokan bunga es itu akan nempel ke bagian mana ya, bagian kipasnya nih, sehingga dia nggak mau berputar. Nah, itu pastikan dulu kipas ini berputar atau enggak. Nanti kalian cek kembali ketika terjadi pengeblokan bunga es. Pastikan ini tidak rusak ya. Kalau misalkan rusak ya kalian ganti. Ini sekitar berapa, 80 ya, 80, ada yang 120. Nanti kalian bisa cek di keranjang sebelah kiri, itu ada langsung ke Shopee-nya, itu murah-murah, kalian tinggal pilih aja teman-teman untuk dinamo kipas kulkas Polytron ya. Oke, kemudian selanjutnya ketika terjadi pengeblokan seperti ini, kalian bisa melakukan head dryer ataupun kalian bisa melakukan penyiraman menggunakan air panas. Nah, kenapa bisa terjadi pintu bawah ini nggak bisa dingin mas? Karena ya terlalu banyak bunga es ya. Kemudian biasanya di lubang bagian bawah yang menuju ke bawah ini udah tertutup bunga es, sehingga dia udara nggak bisa masuk ke bagian sisi
bawah teman-teman. Kemudian setelah kita bersihkan seperti ini tinggal kalian buka aja. Nah, tinggal kalian buka ya di bagian sini. Nah, tinggal kalian buka aja. Nah, seperti ini. Ini udah kebuka. Udah, alhamdulillah. Nah, ini ya. Ini kalian bisa buka nih, teman-teman. Nah, yang pertama kalian cek di bagian sensor defrost ya. Nah, sensor defrost ini udah sering saya sampaikan juga. Nanti kalau mau beli tinggal kalian di keranjang kuning semuanya sudah ada ya. Kemudian sensor defrost kalau misalkan ada air kalian mendingan ganti ya. Yang ini udah, kipas sudah, sensor defrost sudah, kemudian fuse. Kalau misalkan fuse ini seperti ini teman-teman. Nah, fuse ini nih. Ini kalau fuse ini mati, ini ciri-cirinya seperti ini. Ketika selesai pendefrosan bunga es, mesin kompresor itu nggak mau hidup kembali. Jadi timernya harus diputar dulu baru mesin kompresor hidup. Jadi kemarin ada juga yang bertanya, Bang, saya udah ganti timer tapi kok masih tetap ya ketika selesai pendefrosan mesin kompresor saya nggak bisa hidup kembali. Artinya nggak bisa hidup otomatis ya. Jadi kalian bisa cek di bagian fuse ataupun di bagian heaternya. Karena ketika kulkas 2 pintu ya, ketika ada salah satu kerusakan ya, satu aja itu bakalan nggak bisa dingin nanti teman-teman. Jadi sering saya sampaikan juga bahwa ketika kulkas ini ada pengeblokan bunga es, kalian cek semuanya mulai dari kipas, sensor defrost, fuse dan juga heater. Nah, ini yang paling penting juga di bagian saluran pembuangan di bagian bawah sini. Ini nggak boleh buntu. Kalau misalkan buntu, nanti yang terjadi ketika selesai pendefrosan, nanti airnya akan mengalir ke bagian sisi depan, ya, sisi bagian depan. Kadang kalau nggak ngalir ke bagian sisi depan, nanti bakalan terjadi pengeblokan bunga es. Walaupun semua komponen normal, nanti bakalan terjadi pengeblokan bunga es, teman-teman. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, setelah kita cek di bagian di bagian kipas, sensor defrost, fuse, heater, selanjutnya yang terakhir itu kita cek di bagian timer. Nah, ini juga sering saya sampaikan juga ke teman-teman. Nah, untuk masalah timer ini untuk kulkas Polytron ada di bagian belakang. Kalau timer ini seperti ini teman-teman. Ini jarang sekali ya ada kerusakan. Tapi kenapa di bagian timer ini sering diganti juga? Ini yang awam-awam ya, yang non teknisi. Tapi kalau udah teknisi udah pasti dia tahu lah kayak gitu. Jadi timer ini nggak boleh salah. Ada ukuran timer yang 1/3 ataupun yang 1/4 ya. Nanti itu nggak boleh salah karena ada kodenya di angka akhir tuh 1, kemudian di angka akhirnya ada yang 2. Kemarin ada juga yang bertanya itu salah pergantian timer. Nanti kalau salah pergantian timer nanti terjadi pengeblokan bunga es teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi kalian cek. Nah, untuk ciri-ciri timer ini rusak biasanya ya sama. Kulkas itu mengalami pengeblokan juga karena nggak bisa proses pendefrosan. Karena semua timer ini yang mengatur keseluruhan kulkas 2 pintu. Jadi waktu pendefrosan, kapan mesin kompresor dia berhenti, kapan pendefrosan mulai gitu. Jadi semuanya tergantung si timer ini. Jadi nggak boleh salah. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, untuk tanda-tanda kerusakan pada timer ini ya itu tadi ada pengeblokan. Ketika kita cek di semua sensor udah nggak ada masalah, fuse, heater nggak ada masalah, kita cek di bagian timernya. Timer ini rotornya berputar atau enggak. Kalau berputar tapi bunyi berisik kratak kayak gitu, biasanya ya udah hampir mau rusak teman-teman. Jadi seperti itu ya. Mungkin sampai di sini paham teman-teman masalah kulkas Polytron yang terjadi
pengeblokan bunga es ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video tutorial kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.